Puji Tuhan, akhirnya satu anak lahir juga. Ini dia. Halo Om Tante, perkenalkan nama saya. Halo teman-teman semua, apa kabar kalian? Sudah lama ya saya tidak upload video baru. Nah, ini video perdana saya setelah melahirkan, baru saya buat video ini. Saya sudah buat beberapa video, tapi cuma kendala di editing dan waktu saja. Ya maksudnya saya tidak ada waktu. Ini saja nih, satu anaknya sudah menangis lagi. Jadi saya mau lihat dia dulu, baru nanti saya lanjut lagi. Jadi teman-teman, di video kali ini saya mau cerita sedikit bagaimana proses kelahiran di Jerman, apa saja fasilitas yang rumah sakit atau maksudnya negara ini berikan kepada kita, sama berbagi pengalaman saya yang saya sudah alami di sini. Mungkin saya tidak terlalu buat video melahirkan atau proses melahirkan itu panjang, karena mungkin ibu-ibu yang nonton satu video ini lebih berpengalaman. Satu anak menangis. Mungkin saya akan kasih satu anak ke teman-teman semua. Oke teman-teman, sekarang selanjut cerita bagaimana saya punya proses melahirkan. Saya masuk rumah sakit itu hari Kamis, dimana maaf kalau ada suara anak bayi yang menangis, itu satu anak yang tadi. Oke, saya masuk hari Kamis, dimana kalau dihitung itu sudah masuk minggu ke 41 plus 3. Kalau saya tidak salah, iya 41 plus 3. So teman-teman, kembali lagi. Kali ini dia temani saya, karena saya kalau pas tinggal dia bakal menangis. Dan di rumah ini sekarang saya lagi sama dia sendiri. Karena Pace ini dia lagi pergi belanja, makanya saya yang jaga dia di rumah. Oke teman-teman, kita lanjut sudah. Saya mau cerita proses saya melahirkan. Oke, jadi saya masukkan, saya sudah bilang tadi hari Kamis. Hari Kamis itu terhitung saya sudah 41 minggu plus 3. Jadi waktu saya hamil itu, waktu saya pemeriksaan ultrasound awal-awal kehamilan, waktu minggu ke-20 kalau saya tidak salah, itu dokter pas periksa itu ternyata saya punya janin ini dia kepanjangan dari pokoknya kepanjangan. Saya sudah pernah ada buat video tentang ini, tentang fine ultrasound. Jadi saya punya bayi ini tua 2 minggu. Jadi menurut perhitungan itu kan sebenarnya saya melahirkan, tanggal melahirkan itu akhir Februari atau awal Maret. Nah tapi karena dia sudah tua 2 minggu, jadi dokter suka kasih maju saya tanggal melahirkan. Perkiraan tanggal melahirkan itu tanggal 17 Februari. Jadi yang akhir Februari itu sebenarnya mereka kan hitung dari terakhir telat menstruasi. Dan yang tanggal 17 Februari itu perkiraan dari besarnya sapu janin pada saat itu. Makanya pada saat hari Kamis itu itu saya punya kehamilan itu 41 plus 3. Dan saya belum ada samanya tanda-tanda kontraksi atau air ketuban pecah, itu saya belum ada sama sekali. Makanya mereka suruh saya ke rumah sakit. 41 plus 3 itu kan dari yang tuanya janin. Padahal sebelumnya juga sebenarnya saya harus bicara ribet lagi. Sebenarnya kan masih 39, tapi kalau mereka sudah hitung perhitungannya begitu, jadi mereka bilang saya harus masuk ke rumah sakit untuk mereka melakukan induksi. Jadilah saya diinduksi dari hari Kamis. Nanti saya ada buat beberapa video, mungkin tidak terlalu komplit, tapi saya ada berbagi sedikit apa yang saya rasakan selama induksi. Jadi ini videonya. Halo teman-teman, sekarang nih saya lagi di rumah sakit. Sekarang lagi menunggu
pembukaan selanjutnya. Jadi dokternya mereka ada suruh saya jalan-jalan sekitar rumah sakit. Sekarang tadi saya dengan Soren habis makan, kita keluar makan karena saya malas makan makanan rumah sakit. Terus sekarang saya lagi duduk di dia ruang di dalam rumah sakit lah ini. Terus kamu lihat karena Soren dia saking malasnya duduk-duduk, makanya dia ada main permainan. Itu dia ada main itu di situ. Jadi dia lanjut main. Pertama dia harus berdiri di situ, terus nanti di scan dia pemuka, dia badan di situ, baru dia bisa mengkontrol mobil. Dia main mobil balap begitu. Jadi pokoknya main lah. Di ruang kiri seperuangan di atas sana, ruang kiri itu ibu hamil yang mau melahirkan, dan yang kanan sana itu buat anak-anak. Makanya di sini banyak permainan anak-anak. Ini dia punya ruang di bawah, sekalian kantin, kafetaria begitu. Sekarang sudah jam 6 dan saya masih belum ada perkembangan lebih lanjut. Oh no. Tadi sudah jalan-jalan. Naik kemana? Naik gunung. Naik gunung dulu. Apa namanya kalau bukan gunung tapi kecil? Bukit. Naik bukit dulu. Beli makanan, terus jalan di taman. Tapi sampai detik ini belum ada perkembangan. Sebenarnya belum tahu sih karena belum dicek lagi. Jalan dengan bawa barang-barang begini. Karena di sini itu dong kasih kita kayak induksi begitu, tapi kita boleh keluar jalan begitu. Terus nanti mereka suruh kembali lagi, misalnya 2 jam kemudian balik ke kamar lagi untuk mereka periksa detak jantung baby begitu. Terus apakah ada kontraksi lagi lebih lanjut dan sebagainya. Begitu sudah saya masih di rumah sakit. Saya mau update dulu. Sekarang sini sudah jam 10 malam dan kamu lihat saya muka sudah layu begini, pucat karena kontraksi ini dia sudah mulai aktif. Tapi saya masih bisa gaya-gaya. Ada yang masih datang Bawa air. Oh iya, BTW ini di kamar rumah sakit yang sebelum sebelum kontraksi benaran kamu melahirkan begitu. Kita di sini dulu. Sekarang sini sudah jam berapa sih? Jam 12 malam. Dan kontraksi lagi kencang-kencang. Tapi belum cukup kata suster. Saya tidak mengerti, jadi suster belum cukup, makanya masih harus di sini dulu tunggu 1 jam. Tapi kamu lihat sendiri sini kontraksi. Saya sudah naik banyak. Saya masih CTG saja karena mereka harus kontrol terus 1 jam dulu baru mereka ambil keputusan. Mereka ambil keputusan sore dia bisa tinggal sini atau dia harus pulang. Kalau dia bisa tinggal sini berarti karena mau lahiran. Doain saya ya teman-teman. Halo teman-teman, sekarang saya update sedikit. Di sini sudah jam 5 pagi dan satu kontraksi ini masih terus. Tadi suster datang periksa, tapi belum terlalu ada pembukaan. Di sini karena tidak bilang berapa senti, tapi pas mereka periksa, saya punya cervix itu masih sedikit jauh dan tertutup. Kalau saya tidak salah, jadi masih harus tunggu lagi. Padahal kontraksi ini semakin menjadi sampai saya sudah bisa tidur lagi. Suku kantung mata nih sudah tahu warna. Kalau lihat aslinya nih sudah gelap sekali lagi daripada saya kulit. Tapi saya sudah bisa tidur. Terus saya sudah suruh Soren juga pulang sebentar
untuk tidur karena kasihan dia daripada dia duduk-duduk saja. Baru belum mulai melahirkan, jadi saya suruh dia pulang. Terus nanti kalau misalnya sama melahirkan, dan suster dong bantu telepon dia karena saya punya rumah tidak terlalu jauh dari rumah sakit ini. Ini saya masih bangun nonton, berhubung saya di kamar ini sendiri. Sapu teman sebelah nih tidak ada, jadi saya bebas bicara buat video. Saya masih sanggup buat video, makanya saya buat dulu. Saya sudah capek kontraksi terus ini. Kalau posisi tidur saya lebih sakit, makanya saya dari jam kemarin itu kerjanya jalan keliling rumah sakit saja karena tidak sakit kalau jalan. Dan suster juga bilang bagus biar cepat katanya untuk proses persalinan tuh, makanya saya melakukan itu. Jadi begitu sudah sekian sapu update dengan posisi saya lagi tidur karena sudah terlalu capek untuk jalan-jalan. Jadi saya mau mencoba untuk tidur 1-2 jam dulu karena nanti lagi habis pagi mungkin jam-jam 7-8 begitu suster datang masuk periksa lagi. Begitu sudah teman-teman, tunggu saya update selanjutnya lagi ya. Selamat pagi. Sekarang baru saya official saya tidur di rumah sakit. Dulu saya tidak pernah sekali kalau sakit tidur di rumah sakit ataupun kunjungi rumah sakit itu saya paling anti. Dan sekarang saya di rumah sakit. Pagi ini saya dikasih sarapan. Biasa kalau orang-orang bule ini makan roti terus, jadi sapu sarapan bentuk begini. Ini sapu sarapan pagi hari pertama di rumah sakit. Sarapan sambil ditemani nonton TV. BTW ini saya punya ruangan sebelum kalau masih kontraksi begitu mereka taruh di ruangan kayak begini. Cuma satu kamar ini ada 2 kasur. Saya punya sini dan tidak ada orang. Jadi masing-masing ini punya ini tempat tidur punya alat CTG sendiri. Jadi mereka kontrol kita 24 jam di sini. Begini sudah, ini ruangan, terus mereka kasih lemari juga untuk barang-barang penting. Oke, sekarang saya makan dulu. Saya lapar. BTW di sini itu walaupun kasur sebelah kosong, keluarga tuh tidak boleh nginap, kecuali kalau pas malam atau subuh tuh ada mau lahiran itu boleh suami boleh nginap. Mau saya temani istri, tapi kalau kayak saya begini itu tidak bisa. Jadi sore itu dia pulang subuh tadi pagi jam 2 dia pulang ke rumah. Jadi saya tidur sendiri di rumah sakit. Tapi rumah sakit ini tuh saya jalan subuh ke luar tidak pernah takut kayak rumah sakit di Papua. Tuhan, rumah sakit di Papua mungkin kalau saya duduk sendiri, saya suka takut sendiri. Saya suka bayangin aneh-aneh. Di sini kamu lihat sendiri tuh seperti video yang saya rekam itu. Aduh, udah bagus sekali. Jadi saya tidak takut di sini. Begitu saya mau bilang kalau di sini tuh tidak bisa nginap. Jadi satu diinduksi dari hari Kamis sampai hari Sabtu. Hari Sabtu ini anak ini lahir, tapi dia lahirnya tanggal 29 Februari. Tidak pakai tapi sih, puji Tuhan akhirnya sapu anak lahir juga tanggal 29 Februari jam 10.54. Ini dia. Iya, halo begitu. Jadi dia lahirlah pada tanggal 29 Februari yang mana dia ulang tahun akan 4 tahun sekali. Tidak apa sih, biar orang tua juga irit tidak rayakan ulang tahunnya dia tiap tahun. Ya begitu, tapi kasihan juga. Tapi intinya dia pas lahir puji Tuhan dengan sehat semuanya, tidak kekurangan satu apapun. Jadi habis setelah dia lahir, dia diperiksa semua organ tubuhnya. Saya tidak tahu pokoknya karena saya langsung dibawa ke ruang penginapan. Pokoknya kamar lah, tempat istirahat dulu karena dia harus diimunisasi U1 U2. Pokoknya imunisasi U1 U2 itu ini dilakukan di rumah sakit. Oh iya, saya belum kasih tahu namanya. Halo Om Tante, nama saya Willem. Yeay. Ini sekarang dia baru 5 minggu.
5 minggu beginilah dia, aduh dia terlalu aktif teman-teman. Saya dapat apa saja ya rumah sakit selama dari saya masuk hari Kamis sampai dengan saya pokoknya keluar rumah sakit itu minggu depannya karena ada sedikit masalah sama anak ini. Nanti mungkin saya akan jelaskan di video selanjutnya apa itu masalahnya. Bukan masalah sih ya, pokoknya ada sedikit problem sama dia, tapi sekarang sudah teratasi. Mungkin nanti next video saya akan jelaskan itu bagaimana, itu apa masalahnya. Oke, dari hari Kamis saya akan masuk itu pagi. Terus saya dapat fasilitas semua, misalnya makan, ya pokoknya tempat tidur, semua dapatlah. Dan kan saya dikasih induksi itu teman-teman. Saya dikasih induksi itu yang minum obat. Jadi dikasih induksi itu 3 tahap. Tahap pertama itu yang masih rendah induksinya. Tahap kedua itu yang sedang, tahap ketiga itu yang full. Jadi saya kan dikasih pertama itu jam 11 siang. Jam 11 siang itu saya masih disuruh bisa boleh jalan-jalan dulu, makanya saya jalan-jalan keluar, terus makan di luar. Jadi rumah sakit ada makanan, tapi mumpung saya masih bisa jalan, jadi sepi jalan-jalan juga sama si Soren. Habis itu habis selesai makan luar, saya masuk lagi ke rumah sakit. Mereka melakukan induksi yang kedua, maksudnya minum obat lagi yang kedua, dan mereka itu pantau selalu USG kita, kontraksinya bagaimana. Mereka tanya apakah saya sudah dapat kontraksi atau belum. Tapi waktu hari pertama itu hari Kamis saya sama sekali belum ada kontraksi. Padahal saya sudah kayak jalan ke taman, saya sudah jalan kita, saya dengan Soren pergi ke supermarket belanja makanan, walaupun maksudnya di rumah sakit dapat, tapi kan biasa tong mau nih yang kayak manis-manis. Kalau di rumah sakit kan makanannya kayak begitulah, tawar-tawar. Apalagi bule sini bukan makanan nasi padang yang ada di rumah sakit, jadi tidak bersemangat kalau tidak ada nasi padang. Jadi pokoknya di hari pertama itu iya saya sudah jalan, tapi tetap saya belum dapat kontraksi. Tibalah malam itu Soren harus pulang karena di sini itu tidak boleh suami atau orang yang ngantar itu temani di rumah sakit, walaupun ada kasur kosong begitu tidak boleh, kecuali kalau kita sewa yang buat family, buat keluarga itu mungkin bisa. Tapi kalau buat keluarga berarti kita harus bayar ekstra juga. Sebenarnya tidak mahal sih, karena per malam itu cuma 10 euro kalau untuk keluarga. Jadi satu kamar itu untuk kos sendiri sama keluarga, suami istri anak gitu. Tapi kalau tong dua tidak mau lah, maksudnya bisa sendiri lah. Makanya Soren dia pulang malam, nanti dia udah menangis lagi. Terus dia datang besok paginya Jumat lagi dimulai dari pagi itu mereka kasih induksi siang terus sampai sore. Dan Jumat sore itu saya kan tiap hari itu jalan, tiap jam pas mereka selesai kasih induksi kan saya jalan mau keliling rumah sakit, naik turun tangga. Rumah sakit itu lantai 3, ada lantai 4 kan, sampai lantai 4 naik turun tangga, keliling di luar rumah sakit. Tetap saja belum ada kontraksi, tapi ada kontraksi kecil-kecil kalau dari monitor ya. Sore-sore begitu, kenapa kok ini? Itu dia nih, mama lagi buat video baru, sedikit lagi. Sore itu kita lanjut, sore itu baru saya dapatlah pembukaan 2, baru pembukaan 2 ternyata. Tapi puji Tuhan akhirnya saya ada pembukaan 2. Dari hari Kamis yang diinduksi sampai sore hari Jumat baru ada pembukaan 2. Jadi setelah saya dapat pembukaan 2 langsung dokter bilang kok kita harus pindah ke ruang bersalin, karena kapan saja kan bisa terjadi namanya persalinan. Jadi saya dibawalah ke ruang bersalin, pindah, saya bawa barang-barang semua pindah. Ruang bersalin itu lengkap juga semua. Jadi saya masuk, Soren juga sama saya, karena waktu itu kan belum gencar-gencarnya corona, jadi masih melahirkan tuh masih bisa ditemani. Kalau sekarang kan gara-gara corona sekarang tuh kalau melahirkan itu harus sendiri di dalam ruangan. Aduh, itu saya kasihan sih sama ibu yang begitu, tapi ya
Buat ibu-ibu yang lagi hamil, yang lagi mau berjuang, semangat ya. Puji Tuhan saya lahirnya masih belum kayak disuruh suami, tidak boleh ikut di dalam, jadi sama si Soren masih temani saya. Terus dari Jumat itu sudah mulai kontraksinya aktif, maksudnya tidak terlalu sih, terus ya adalah kontraksi. Jadi dokter sudah masih kasih induksi karena saya belum, air ketuban belum pecah, belum ada kontraksi yang aktif, jadi saya masih induksi, saya masih jalan naik turun tangga, pokoknya harus aktif begitu dokter bilang. Sampailah sudah malam begitu, baru saya ini sudah terlalu capek karena belum tidur dari hari Kamis itu, saya belum tidur sama sekali. Makanya subuh sebelum Soren pulang itu saya bilang ke Soren bagaimana kalau saya pakai PDA karena satu badan semua sakit-sakit begitu. Oh, sebelumnya itu subuh itu sudah pembukaan 5 ya. Aduh, jadi pembukaan 2 sampai 5 tuh jauh sekali, dari sore sampai subuh baru pembukaan 5 kalau saya tidak salah ingat. Habis itu saya langsung, karena tidak sanggup, saya bilang Soren, bagaimana kalau saya pakai PDA karena saya mau butuh tidur, kalau mau melahirkan besok hari Sabtu berarti saya kan butuh tenaga atau, jadi saya bilang saya mau pakai PDA. Padahal kamu tahu sebelum saya mau melahirkan ini, saya bilang Soren, karena saya tuh paling penakut jarum suntik, apalagi saya teman-teman yang kasih takut, mereka bilang jangan yang suntik di PDA di di tulang belakang karena itu sakit sekali. Mereka bilang begitu. Pas di posisi pas melahirkan itu, dari yang saya bilang Soren saya tidak mau, sampai saya bilang saya minta tolong, saya bilang tolong saya mau suntik PDA di belakang, saya butuh istirahat sedikit karena dia punya kontraksi itu semakin menjadi-jadi. Oh iya. Semakin menjadi-jadi, makanya jadi mereka suntik saya di tulang belakang biar kayak bius di bawah tuh. Jadi biar saya bisa tidur setidaknya 2-3 jam begitu. Jadi sebelum Soren pulang itu sebelum saya disuntik itu, Soren dia mau pulang. Pas dia mau pulang, saya lompat dari jalan. Saya tidak lompat sih, saya mau panggil dia di resepsionis kan. Begini pas depan pintu sapu air ketuban pecah. Jadi saya kan tidak tahu tuh air ketuban tuh bagaimana, maksudnya kapan tumpahnya, pecahnya atau bagaimana begitulah. Jadi pas saya lompat, saya mau panggil Soren, pas di depan pintu begini langsung kayak saya pipis begitu. Jadi saya kaget. Terus saya punya hebama begitu atau bidan begitu yang ngurus saya, yang dia bertanggung jawab saya selama nanti sampai proses melahirkan. Itu pas dia ada di depan pintu langsung dia lihat saya, langsung dia senyum, dia senyum padahal, tapi saya pikir tuh saya pipis di celana. Dia bilang, maaf, saya tidak mau pipis sebenarnya di sini. Terus dia langsung senyum, kok bukan pipis, ini waktunya sudah dekat. Dia bilang, dia malah senang begitu, langsung dia bilang itu namanya air ketuban yang pecah. Langsung di situ pecah, langsung dia bawa saya ke kamar mandi, dia ganti saya semua dia kasih bersih, baru dia kasih pakai saya semua, baru dia bilang kok naik tempat tidur. Dari situ mulailah kontraksi mulai aktif, baru dan tadi saya bilang baru saya minta pakai PDA yang suntik di belakang itu biar saya bisa istirahat sedikit, karena kan sudah pembukaan 5, sudah air ketuban pecah, berarti kan mereka bilang sudah prediksi pastilah besok lahir gitu, maksudnya iya hari Sabtu itu lahir. Makanya saya bilang oke, kalau gitu saya butuh suntik sudah, biar saya bisa tidur setidaknya 2-3 jam untuk kumpul nyawa, kumpul tenaga maksudnya. Makanya mereka bilang oke, mereka ACC kalau saya boleh disuntik begitu. Makanya saya langsung kayak tidur begitu. Begini subuh dokter datang periksa lagi, baru dokter bilang wah udah 8, udah bukan 9 begitu. Baru mereka bilang panggil suami sudah. Soren kan malah subuhnya tuh dia pulang jam 2, pulang ke rumah biar dia juga bisa istirahat. Makanya paginya dia datang lagi, terus bicara sama dokter dan sebagainya. Jadi di sini kan saya mau jelaskan dia punya apa saja fasilitasnya. Salah satunya saya melahirkan itu saya tidak bayar sama sekali.
maupun dia punya apa namanya persalinan, biaya persalinan yang di Indonesia itu kan bayar, terus biaya makan, uang nginap itu enggak, maksudnya nginap di rumah sakit itu sama sekali saya tidak bayar. Sampai detik ini saya tidak terima apa dia nama rekenung nyampe di saya. Jadi yang saya dapat dari sini itu gratis, saya benar-benar saya sama sekali tidak bayar satupun. Oke, sudah teman-teman, mungkin itu saja yang saya mau jelaskan. Walaupun tidak jelas-jelas sekali, tidak terlalu beda sih, maksudnya mungkin sama Indonya, tapi mungkin secara finansial yang beda pembayarannya maksudnya. Dan di sini juga saya mau kasih tahu, di sini itu dokter-dokternya paling mengutamakan itu lahiran normal. Jadi mereka tuh bisa akan berusaha sampai titik akhir di mana memang mereka bilang harus sesar baru sesar. Jadi selagi bisa normal mereka akan sampai berusaha sampai ke normal. Itu sudah yang saya bisa berbagi ke teman-teman semua. Mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan bisa komen saja, walaupun mungkin yang nonton saya punya ini bukan ibu-ibu kah, tapi sebagai pembelajaran saja toh. Jadi bisa komen saja. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Dadah.